A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azalea Sofa Channel. Kali ini kita akan mempelajari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Banyak kisah inspiratif dalam ajaran agama Islam yang datang dari orang-orang besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kisah para nabi dan rasul untuk kita sebagai umat Islam yang haus akan ilmu untuk diteladani. Mungkin kita sering mendengar bahwa kisah Nabi Ilyas alaihissalam sering digabungkan dengan Nabi ke-19 yaitu Nabi Ilyasa, karena namanya yang mirip dan hanya berbeda dengan satu huruf. Namun keduanya adalah orang yang berbeda, bahkan tidak berhubungan. Namun kisah kedua nabi ini dikisahkan sedemikian rupa sehingga Nabi Ilyas dan Ilyasa memiliki keterkaitan. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam terkait langsung dengan perjalanan dakwah Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyas. Akhirnya ia menyerahkan tongkat mahar yang pernah digunakan Nabi Ilyas untuk melawan kaumnya. Dalam surat Al-An'am ayat 86-87, wa Ismaila wal Yasa wal Yunus wal Lut wa qula fadalna 'alal alamin. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajat di atas umat lainnya. Dan pada surat yang lain juga wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum illa siratim mustaqim. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka akan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih orang-orang yang lebih dihormati dan lebih tinggi dari orang-orang pada masanya. Selain itu, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat mereka ke ayah mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan ayah dari Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan mereka, Nabi Muhammad, adalah keturunan Nabi Ismail, dan beberapa saudara laki-laki adalah saudara yang mengangkat derajatnya di antara Nabi Ismail. Selain surat Al-An'am, nama Nabi Ilyas alaihissalam juga terdapat dalam surat Shad ayat 48, artinya, dan ingatlah bahwa Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah bentuk kehormatan bagi mereka, dan sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa maka akan benar-benar disediakan tempat kembali yang paling baik. Nabi Ilyas alaihissalam adalah anak dari salah satu Nabi Israel, salah satu anak dari Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Kair. Allah mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk mengambil kekuasaan. Nabi Ilyas alaihissalam dan memimpin Bani Israel yang masih bersama orang tuanya dan masih percaya pada berhala. Nabi Ilyas alaihissalam hidup di antara umatnya dan mulai menyebarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara mereka. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam selalu terkait dengan gurunya, yaitu ayah angkatnya Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka bertemu saat Nabi Ilyas alaihissalam melarikan diri ke penduduk Balabak yang marah saat itu. Nabi Ilyas alaihissalam memberitahu kepada Bani Israel tentang hukuman yang dialami oleh masyarakat Balabak sebelumnya. Karena itu ia menghimbau masyarakat Balabak untuk meninggalkan berhala yang mereka sembah dan untuk bertobat dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak akan membantu mereka karena hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Akhirnya ajaran Nabi Ilyas alaihissalam justru dianggap menghina Tuhan mereka, sehingga kaum Bani Israel marah dan mengusir Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghukum kaum Bani Israel dengan kemarau yang panjang bagi mereka yang membangkang terhadap nasihat Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka marah dan mencari Nabi Ilyas alaihissalam karena dicurigai sebagai penyebabnya. Akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam berhasil lolos dari amukan Bani Israel. Saat itu Nabi Ilyas alaihissalam bertemu dengan Nabi Ilyasa yang masih muda dan sakit keras. Nabi Ilyas meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan kesembuhan Nabi Ilyasa yang sakit keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut. Sejak saat itulah Nabi Ilyas yang muda diangkat menjadi murid Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyebarkan ajaran dan ilmu tentang kebaikan agama Islam. Bahkan banyak orang menganggapnya sebagai putra Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam menjadi sahabat dekat Nabi Ilyas alaihissalam saat bertekad berdakwah dan memiliki keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut cerita,
Nabi Ilyas alaihissalam justru mengangkat Nabi Ilyasa sebagai anaknya dalam Al-Quran. Dan sungguhnya Ilyas benar-benar masuk menjadi salah seorang rasul yang, ingatlah bahwa ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Bal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu? Maka mereka mendustakannya. Karena ini mereka akan diseret ke neraka kecuali bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yakni kesejahteraan yang dilimpahkan atas Ilyas. Sungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik, dan sungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang beriman. Berdasarkan dari surah di atas, Qatadah bin Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa Nabi Ilyas, Idris dan Ibu Hatim yang meriwayatkan bahwa ia menceritakan kepada ayahnya Abu Naim Bani Israel dari Abu Ishaq Ibnu Rabiah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa Ilyas adalah Idris. Ini sama dengan apa yang dikatakan Ad-Dhahab. Wahab bin Muhabib mengatakan dia adalah Ilyas bin Nisin bin Fansas bin Azizar bin Harun bin Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya ke Iskil untuk Bani Israel, di mana pada saat itu orang-orang menyembah berhala yang disebut Ba'i. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian menyeru kepada mereka untuk menyembah Allah dan melarang mereka untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya raja mereka percaya, tapi kemudian dia berkhianat dan terus menzalimi rakyatnya dan mempengaruhi rakyat sampai tidak ada yang percaya kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Maka Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah agar memberikan pelajaran bagi umatnya, hingga Allah menahan hujan untuk mereka selama 3 tahun. Akhirnya mereka meminta Nabi Ilyas untuk mengambil musibah dari mereka, dan mereka berjanji kepadanya bahwa jika berhasil, yaitu jika mereka kembali menerima hujan, mereka akan mempercayainya. Maka Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar turun hujan. Akhirnya hujan pun turun seperti biasanya, tetapi mereka masih membuat kesalahan dan masih menikmati ketidakpercayaan mereka. Ada suatu riwayat mengatakan dirinya menjadi abadi lantaran minum air Ainur Hayat atau mata air keabadian. Tugas yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya adalah memberikan petunjuk dan pelajaran hikmah kepada para wali Allah. Nabi Ilyas alaihissalam diyakini masih hidup dan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas minta kepada Allah untuk mengembalikan nyawanya dan kemudian menarik diri dari Ilyas Ibnu Akhdub, karena Allah menyuruh Ilyas pergi ke suatu tempat. Jika sesuatu terjadi kepadanya, jangan takut, dia akan bangkit. Kuda dari api datang kepadanya tanpa ragu-ragu, dia mengalahkannya. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Ilyas pakaian tipis dan memberinya sayap. Sejak saat itulah Ilyas terbang bersama para bidadari terkadang di bumi untuk menjadi manusia penghuni surga. Jadi menurut Wahab bin Muhab, ketika dia bicarakan tentang ahli kitab, hanya Allah yang tahu kebenaran ceritanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.